Halo semua, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita sedang berada di Villa Puncak, ada di Safe Village teman-teman. Tepatnya ada di daerah Ciloto, di kawasan Villa Puncak, Bogor, Jawa Barat teman-teman. Nah, di konten kali ini gitu, kita akan membahas sesuatu yang cukup menarik, yaitu tentang energi dan pikiran positif yang ditemani oleh lingkungan yang sangat sejuk gitu, dan sangat asri yang ada di daerah Ciloto ini, tepatnya ada di kawasan wisata alam Safe Village teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas dari artikelpedia, dan nanti kita juga akan memperlihatkan sedikit dari footage secara umum, apa-apa saja gambaran secara umum yang ada di kawasan wisata alam Puncak Ciloto. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai pembahasan. Jadi pembahasan kita pada pagi hari ini sekarang, karena kita sedang berada di kawasan wisata alam Safe Village Ciloto, kita akan membahas sesuatu yang menarik, yaitu tentang energi, di mana saya sendiri dan rekan saya memiliki sebuah program namanya revolusi energi. Dan apa yang akan kemudian kita bahas itu, apa yang kemudian kita bedah dari sisi energi, apa pentingnya energi positif, dan seberapa pentingnya kita mempelajari dan mengetahui tentang energi, medan energi, dan alam semesta untuk kebaikan sisi hal positif untuk diri kita, teman-teman. Jadi begini, satu hal, secara umum energi dalam fisika dikatakan adalah segala sesuatu yang dapat membuat satu gerak atau perubahan dari tempat satu ke tempat lain. Namun dalam sisi hal diri kita maupun dari sisi hal alam semesta, energi adalah segala sesuatu yang tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan, tetapi dia hanya bisa berubah bentuk, guys. Nah, konteksnya apa dalam kehidupan sehari-hari? Jadi begini, dalam hukum the law of attraction, yaitu hukum ketertarikan antara force versus power, teman-teman nanti secara lebih detailnya mungkin akan kita bahas di materi lebih lanjut, atau teman-teman nanti bisa coba cari referensi dari beberapa sumber yang lain. Jadi secara umum dan secara sederhana, the law of attraction adalah hukum tarik-menarik, teman-teman. Dan hukum itu sudah ada sejak kurang lebih zaman abad ke-19. Jadi di dalam hukum the law of attraction, di situ mengajarkan bahwa diri kita sebagai manusia itu memiliki sebuah magnet besar, magnet energi di dalam diri kita. Alam semesta juga memiliki energi. Jadi kalau saya punya istilah, sebuah kalimat, everything in the universe is energy. Apa yang dimaksud begini? Pernah kita seringkali dengar pepatah-pepatah lama. Ada satu pepatah mengatakan sudah jatuh tertimpa tangga. Kemudian yang kedua, apabila kita bermain dengan minyak tanah, maka kita akan ikut bau minyak tanah. Tetapi jika kita bermain dengan tukang minyak wangi, maka kita juga akan ikut bau wangi, atau kita juga kena harumnya minyak wangi, teman-teman. Nah, apa sih maksud dari perkataan tersebut? Maksud dari pepatah atau perkataan tersebut itu memiliki filosofis yang sangat mendalam. Apabila kita kaitkan dengan hukum energi, itu energi positif dan juga energi ketertarikan kita yang dapat menarik energi dari alam semesta. Contohnya begini, pernah kita seringkali mendengar, melihat, atau bahkan diri kita sendiri yang merasakan kok kayaknya kita ini lagi sial terus gitu, terus juga kayaknya kok ada lagi masalah, cobaan baru, dan kayaknya nih
setiap masalah ini tidak kunjung usai gitu guys. Nah, hati-hati ketika kita sedang mengalami kejadian-kejadian seperti tersebut gitu teman-teman. Karena apa? Karena satu peristiwa negatif, yaitu permasalahan, apabila kita memfokuskan pikiran dan energi kita terhadap satu permasalahan tersebut, dan kita tidak bisa berpikir jernih, memiliki mindset yang positif, dan kita eluhkan atau kita mengeluh terhadap satu permasalahan ini tanpa kita sadar akan bagaimana cara dan upaya kita bisa menyelesaikan berbagai macam problematika. Ketika hal itu tidak kita lakukan, maka yang terjadi adalah masalah-masalah berikutnya pasti senantiasa datang lagi kepada kita. Karena begini teman-teman, secara sederhana energi ini kita bagi menjadi dua. Satu energi negatif, kemudian yang kedua ini energi positif. Seperti halnya yin dan yang, ada hitam, ada putih, ada baik, ada jahat. Nah, semua tergantung pilihan kita. Ketika kita menginginkan hal-hal yang positif, maka kita harus berpikir bagaimana cara kita bisa mendapatkan hal tersebut. Tapi ketika kita berpikir negatif, artinya apa? Kita hanya memikirkan dan berfokus terhadap problematika kita, permasalahan kita yang itu kayaknya tuh gak selesai-selesai, ada lagi, terus juga kayak kita udah kerja banting tulang pagi, sore, siang, malam gitu. Tapi kok kayaknya segini-gini aja gitu, atau kita nih sulit untuk bisa upgrade diri lagi atau mencapai ke taraf kekayaan yang kita mau gitu. Nah, hal tersebut itu secara sederhana dimulai dari satu hal. Satu adalah kita tentukan hal-hal apa saja yang kita mau dan kita inginkan. Contoh, kita pengen menikah dengan acara yang mewah. Terus kedua, misalkan kita pengen rumah bagus, rumah mewah di kawasan komplek atau di perumahan elit. Ketiga, kita pengen punya kendaraan mobil yang bagus, sports car. Atau kita kepengen juga punya superbike, atau kita pengen punya big bike. Kemudian kita mimpikan lagi, kita pengen punya investasi saham di berbagai macam bursa, di berbagai macam saham di bursa efek. Kemudian kita juga pengen punya simpanan emas 1 kilogram. Nah, coba dari satu hal itu dulu teman-teman, kita tulis, kita pikirkan, dan kita fokuskan apa-apa saja yang jadi keinginan kita. Setelah itu kita buat secara visualisasi dengan cara, satu, bisa kita jadikan wallpaper di handphone. Kedua, gambar-gambar tersebut bisa kita googling di Google, kemudian kita print, kemudian kita tempelkan di buku kecil. Kita punya buku kecil. Kemudian bisa juga ditempel, misalkan kita bikin sebuah mading gitu di kamar, atau kita juga bisa tempel mungkin di belakang handphone kita gitu, gambar-gambar tersebut. Jadi setiap kita mau tidur, setiap kita bangun tidur, hal tersebut yang kita lihat, teman-teman, sadar atau tidak sadar, ketika kita memfokuskan diri kita terhadap hal-hal yang kita inginkan, dan kita berdoa serta kita berupaya dan berusaha untuk bisa mendapatkan semua itu, maka percayalah, dengan izin Tuhan, niscaya kita semua pasti bisa mendapatkan dengan cara-cara yang unik, cara-cara yang tidak pernah kita pikirkan, dan dengan jalan yang bisa kita bilang itu pasti di luar dari dugaan kita, atau sesuai dengan rencana-rencana plan dari sisi pekerjaan atau bisnis kita, teman-teman. Jadi intinya adalah ketika kita berpikir tentang positif, ketika kita memfokuskan diri kita terhadap hal-hal apa yang kita mau, maka cepat atau lambat semesta pasti akan mengabulkan itu doa-doa kita, impian-impian kita dari hal apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita rasakan, teman-teman. Jadi begini, sesuatu yang sudah kita ucapkan, sesuatu yang kita pikirkan, dan sesuatu yang kita rasakan, percayalah
satu saat pasti itu akan menjadi nyata gitu. Nah, maka dari itu ketika kita berfokus terhadap satu permasalahan, padahal kehidupan kita sehari-hari ini masih tetap berlanjut, ada aktivitas banyak, ada berbagai macam persoalan dan kesibukan, mulai dari mungkin pekerjaan, kemudian mengurus rumah tangga, bergaul dengan lingkungan, mengurus organisasi, dan lain-lain. Ketika kita punya satu permasalahan, maka percayalah, masalah itu pasti manusia dapatkan. Semua orang pasti pernah mendapatkan masalah, baik berat maupun ringan. Nah, kuncinya adalah bagaimana cara kita bisa berfokus terhadap sesuatu hal yang kita kerjakan sehari-hari itu, tanpa kita terlalu menekan energi atau pikiran kita terhadap permasalahan. Karena begini, ketika kita memikirkan energi kita terhadap permasalahan, kita memfokuskan pikiran kita terhadap permasalahan, tanpa kita lakukan hal berbeda, dan hanya kekhawatiran, kegalauan yang timbul dalam diri kita, maka percaya atau tidak, masalah tersebut tidak akan terselesaikan. Malahan seperti bola salju, bisa jadi semakin lebih besar teman-teman permasalahan yang ada. Bukannya kita menyelesaikan, tapi malah menambah masalah-masalah yang baru. Nah, itulah yang sebetulnya jangan sampai hal-hal seperti itu bisa terjadi teman-teman. Kenapa itu bisa terjadi? Karena energi yang kita pikirkan atau yang kita rasakan ini memancarkan frekuensi atau vibrasi kepada alam semesta, di mana alam semesta akan menangkap energi kita, vibrasi kita, dan akan memantulkan kembali kepada kita, mengabulkan dan memberikan kembali lagi kepada kita secara tidak sadar gitu. Maka itulah yang nanti akan kita dapatkan, seperti halnya kita masuk ke dalam ruangan kosong, atau kita masuk ke dalam lereng-lereng atau di dalam gua. Ketika kita teriak "ah", maka suara "ah" tersebut akan memantul lagi kepada kita. Ketika kita teriak "wow", maka suara "wow" tersebut akan memantul lagi kepada kita. Nah, secara sains begitulah hukum energi teman-teman. Secara sains, hukum energi adalah apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, pikiran kita ini akan selaras dengan alam semesta. Jadi hati-hatilah terhadap dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita rasakan. Ketika kita masih berada di dalam level energi yang galau, kemudian kita juga masih sulit untuk berdamai dengan masa lalu, kita masih berfokus terhadap permasalahan kita, maka hati-hati ketika kita merasakan hal tersebut, maka sesegera mungkin lupakan sejenak, kita fokus terhadap apa yang sedang kita kerjakan, kita fokus terhadap impian-impian dan tujuan-tujuan kita, dan kita dalam jangka waktu pendek bisa menghibur diri dengan cara yang berbeda-beda. Let's say kita bisa ngopi, kita bisa healing dulu, jalan-jalan sebentar untuk sekedar menghilangkan pikiran-pikiran yang selama itu masih bersifat negatif pada diri kita dan pikiran kita, guys. Nah, begitu juga dengan sesuatu hal keberlimpahan yang nantinya bisa kita dapatkan, teman-teman. Ketika kita berfokus terhadap energi positif, maka kita dapat menarik sebuah keberlimpahan dari alam semesta, teman-teman. Percaya atau tidak, Tuhan secara nyata pasti akan selalu memprioritaskan kita sebagai manusia. Barang siapa yang mau berusaha dan melakukan hal lebih, maka kita akan mendapatkan hal lebih. Barang siapa yang tidak melakukan hal lebih dan masih berfokus terhadap hal-hal yang itu saja, maka dia akan mendapatkan hal yang itu saja begitu. Jangan sampai kehidupan kita dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, kita hanya masih seperti itu saja, teman-teman. Dan seperti kita berlari di dalam rumah hamster. Pertanyaannya begini, berapa hari yang sudah kita lewatkan, berapa minggu yang sudah kita jalankan, berapa bulan yang sudah kita habiskan, berapa tahun yang sudah kita lalui, apa kemudian
pencapaian kita dan apa prestasi untuk diri kita sendiri, teman-teman. Kita harus bisa melihat itu ke dalam diri kita. Maka dari itu pesan saya untuk kita semua adalah, yuk mari kita sama-sama revolusi energi. Kita ubah mindset atau software pikiran kita dari software yang lama, kita cabut, kita ubah ke software yang baru. Bagaimana caranya? Dimulai dari afirmasi. Fokus terhadap hal-hal apa saja yang kita mau, hal-hal apa saja yang kita inginkan, dan jangan berfokus terhadap permasalahan. Lakukan hal itu berulang-ulang sampai kemudian kita menemukan kenyamanan kita terhadap menjalankan aktivitas sehari-hari, dan kita jangan juga terlalu nyaman terhadap kondisi saat ini, dengan zona nyaman saat ini, karena cepat atau lambat situasi pasti akan berkembang, cepat atau lambat situasi pasti akan berubah. Maka dari itu perlu kita belajar, perlu kita upgrade diri kita dan skill kita untuk kita bisa terus hidup, sukses, maju, menyesuaikan dengan perkembangan zaman, perkembangan peradaban, perkembangan teknologi, sains, dan lain sebagainya, teman-teman. Oke, segitu sharing santai dalam konten YouTube saya pada hari ini gitu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton gitu. Semoga salam sehat selalu, jaga kesehatan, jaga aktivitas, keep positif. Jangan lupa untuk tetap semangat dan berpikir positif bahwa kita satu saat pasti akan sukses, teman-teman. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.